Terima kasih Pak Dir. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat siang juga Ibu Jubir, Ibu Dir. Perkenankan saya untuk sharing berita terkait dengan kegiatan kunjungan Bapak Presiden menghadiri kunjungan kerja ke Moskow, Rusia pada tanggal 13 April lalu yang dilaksanakan dalam sejumlah rangkaian kegiatan, pertemuan bilateral dan juga pertemuan tete-a-tete dan juga diadakannya pertemuan dalam format working luncheon. Pertemuan tersebut adalah kunjungan bilateral yang membahas sejumlah fokus kerjasama bilateral antara lain mengenai peningkatan kerjasama strategis di sektor ekonomi, perdagangan dan pertanian, energi, politik dan keamanan, kemudian sosial budaya dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pertemuan itu juga Indonesia menyampaikan apresiasi pada Rusia terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan kedua pemimpin juga membahas mengenai upaya untuk memperkuat ketahanan energi di tengah situasi perkembangan geopolitik yang ada saat ini. Dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu terkait dengan komitmen memperkuat multilateralisme dan memperkuat stabilitas, keamanan, dan perdamaian dunia. Dan pada pertemuan tersebut, Presiden Rusia juga menyampaikan undangan kepada pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi pada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di Kazan pada bulan Mei ini dan juga pameran industri internasional Inoprom di Yekaterinburg di Rusia pada bulan Juli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Jubir II. Untuk selanjutnya kami ingin mengundang Ibu Jubir Yvonne Mewengkang untuk menyampaikan update-update yang dalam dunia diplomasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Izinkan pertama-tama kami juga mau menyampaikan selamat sekali lagi kepada Pak Dir Hendra dan juga kepada Ibu Dir PWNI atas amanahnya yang baru. Selamat sekali lagi. Teman-teman, izin kami menyampaikan briefing terkait hasil melanjutkan dari Jubir Nabil tadi, hasil kunjungan Presiden RI ke Paris. Menlu RI juga mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungan kerja ke Paris, Prancis pada 14 April yang lalu. Dan dalam kunjungan ini, Bapak Presiden melakukan pertemuan tete-a-tete dengan Presiden Prancis dan beberapa pokok hasil kunjungan yang dibahas kedua pemimpin negara mencakup antara lain kedua negara sepakat untuk terus perkuat kerjasama pertahanan termasuk kerjasama seperti riset dan pengembangan bersama dan juga transfer of knowledge dan pengembangan kapasitas. Selain itu, kedua leaders juga membahas mengenai penguatan kerjasama energi, infrastruktur dan transportasi, serta pendidikan dan juga ekonomi kreatif. Selain itu, kedua leaders membahas tentunya perkembangan situasi geopolitik di kawasan dan sepakat mengenai pentingnya kerjasama untuk terus mendorong deeskalasi dan negosiasi damai dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Itu untuk kunjungan Paris. Kami akan update juga rencana kunjungan kerja Menlu RI dalam rangka menghadiri Antalya Diplomacy Forum atau ADF 2026 di Antalya, Turki. Menlu RI dalam rangka memenuhi undangan Menlu Turki akan melakukan kunjungan ke Antalya, Turki untuk berpartisipasi dalam Antalya Diplomacy Forum pada tanggal 17 sampai 19 April. Dan ADF ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan adalah platform diplomasi pemerintah Turki untuk membahas isu-isu global dan kawasan melalui engagement dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain negara mitra, organisasi internasional, akademisi, think tank dan juga pelaku bisnis lainnya. ADF tahun ini mengambil tema Mapping Tomorrow dan Managing Uncertainties. Ada dua agenda utama Pak Menlu RI hadir di Antalya kali ini, yaitu atas undangan dari Turki, Menlu RI akan menjadi panelis dalam sesi diskusi terkait dengan ASEAN. Dan juga pada 18 April Menlu RI dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara kelompok 8 atau Group of 8 yang akan membahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Jadi ada dua agenda utama Pak Menlu di Antalya.
Dan kehadiran Pak Menlu ini merupakan wujud komitmen atau dukungan politis PEMRI terhadap Turki yang saat ini dalam proses menjadi mitra wicara ASEAN. Selain kedua agenda utama tersebut, Menlu RI juga direncanakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara-negara mitra terkait. Kita akan update lebih jelasnya negara-negara mana saja yang akan melakukan pertemuan dengan Pak Menlu once we get all the details. Demikian mungkin saat ini. Pak Dir, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Jubir Yvonne. Selanjutnya, last but not least, kami ingin mengundang Ibu Direktur PWNI, Ibu Heni Hamidah, untuk menyampaikan update terbaru dari perlindungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir. Mengehokan apa yang disampaikan oleh Bu Jubir Yvonne. Selamat untuk Pak Dir Hendra atas amanah barunya. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya mungkin hanya akan mengupdate terkait evakuasi tahap ketiga untuk WNI yang berada di Iran. Jadi menyusul evakuasi tahap pertama dan kedua WNI di Iran yang telah dilakukan pada bulan Maret lalu, Kemlu beserta KBRI di Baku dan KBRI Tehran telah memfasilitasi evakuasi tahap ketiga sejumlah 45 WNI dari Iran. Para evakui WNI ini diberangkatkan dari Tehran pada tanggal 12 April lalu menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat dan dilanjutkan dengan penerbangan komersial dengan rute Baku, Jakarta. Untuk ke-45 evakui WNI ini dibagi menjadi 3 kloter ketibaan di Jakarta. Kloter pertama telah tiba di tanggal 14 April lalu sejumlah 14 orang. Kemudian ke kloter kedua itu sejumlah 9 orang kemarin di tanggal 15, dan kloter ketiga 9 orang akan tiba di petang hari ini. Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke tanah air. Para evakui ini setibanya di tanah air, kami serah terimakan ke Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing. Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang, mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di kota Qom. Sisanya adalah PMI dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana. Demikian mungkin update terkait evakuasi Iran. Terima kasih. Terima kasih Bu Direktur PWNI. Rekan-rekan sekalian, untuk pertama kita akan membuka pertanyaan gelombang pertama, 3 pertanyaan dari tengah, kanan dan kiri. Silakan 1, 2, dan di antara. Selamat sore, saya Eno dari Pro3 RRI. Pertama untuk Ibu Jubir mengenai pembicaraan tahap awal mengenai di Islamabad Talks 2026 itu kan kita tahu gagal dalam mencapai kesepakatan dan akan ada direncanakan untuk tahap kedua menurut rencana. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan dari Indonesia mengenai hal tersebut, dan kedua mungkin untuk Bu Heni, Ibu, Israel sekarang kan sudah sangat intensif menyerang Lebanon begitu. Bagaimana dengan kondisi WNI dan juga upaya pelindungan terhadap mereka? Terima kasih. Oke, halo, saya Joan dari Deutsche Welle Indonesia. Pertanyaannya untuk Bapak dan Ibu Jubir. Pertama, di tengah upaya diversifikasi sumber energi, bagaimana pemerintah memastikan bahwa potensi kerjasama dengan Rusia tidak menciptakan ketergantungan baru?
Lalu yang kedua, bagaimana pemerintah melihat keseimbangan antara menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar dan menghindari persepsi hedging? Terima kasih. Selamat sore, saya Nabil dari Antara. Pertanyaan saya terkait peringatan Konferensi Asia Afrika. Jadi bagaimana Kementerian Luar Negeri mempersiapkan peringatan agenda tersebut dan bagaimana kita mengoptimalkan nilai-nilai Dasar Bandung untuk di tengah situasi dunia yang semakin bergejolak saat ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Untuk pertama mungkin kami bisa persilakan. Untuk yang RRI kami silakan Ibu Jubir Yvonne. Terima kasih Mbak Eno. Terkait pertanyaannya, gagalnya kesepakatan dan tahap kedua nanti seperti apa. Indonesia menyesalkan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara AS dan Iran, terlepas tentunya dari kerja keras yang dilakukan oleh Pakistan dalam memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Namun meski demikian Indonesia memandang perundingan ini merupakan langkah awal yang tepat dan yang sangat penting dan perlu terus dilanjutkan, dan kita menyuruhkan kepada seluruh pihak tentunya di tengah proses ini untuk terus menahan diri dan tetap mengedepankan selalu dialog dan diplomasi dan menghindari meluasnya efek konflik terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Sekali lagi kita tekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penghormatan terhadap hukum internasional dan piagam PBB, dan kita menyatakan kembali komitmen untuk terus mendukung upaya-upaya diplomasi yang dilakukan terkait isu ini. Demikian. Terima kasih Bu Jubir. Untuk pertanyaan saja mungkin Pak Jubir dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ya terkait dengan energi. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam artian kita melihat isu ketahanan energi ini adalah suatu yang sangat penting bagi kesejahteraan banyak orang dan juga berpengaruh bagi kelanjutan pembangunan kita. Dan memastikan adanya supply dan ketahanan energi ini kita lakukan sebagai kepentingan nasional, dan oleh karena itu diplomasi yang dilakukan Indonesia ini sejalan dengan kepentingan nasional tersebut. Mengenai mitra yang kita engage dalam melakukan kerjasama ini, tentu kita melakukan pertimbangan yang sangat matang dan thorough, dan semua aspek kita perhitungkan. Artinya tidak dalam kerangka kepentingan yang singkat saja, tapi memang ini untuk kepentingan yang lebih luas seperti itu. Kemudian saya langsung jawab pertanyaan yang mengenai KA ya. Jadi pada dasarnya memang pada bulan April ini adalah bulan pelaksanaan KA yang kita peringati setiap tahun, dan kita melihat prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Bandung Spirit ini sebagai value yang kita kawal, tidak hanya dalam suatu seremoni, tapi dalam misi dan message yang ingin kita kedepankan dalam berbagai endeavor kita. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan diplomasi yang dilakukan Indonesia ini terus berjalan, dan dalam berbagai tingkatan, dalam berbagai forum, dan isu-isu yang terkait dengan apa yang menjadi semangat Bandung Spirit ini terus dikemukakan oleh Indonesia dalam berbagai konteks, sehingga momentum tersebut tidak akan hilang, tidak akan kita tinggalkan, karena ada kesesuaian juga dengan konteks yang saat ini yang terus kita buat relevan pada tahun ini. Terima kasih. Mungkin Bu Dir. Untuk pertanyaan dari Mbak Eno terkait kondisi WNI di Libanon, memang Israel terus menyerang Libanon, dan tentunya KBRI kita di Libanon terus memantau keberadaan WNI kita. Jumlah WNI kita di Libanon 934 orang, 756 diantaranya adalah TNI yang di UNIFIL, jadi yang sipil ini ada 178 orang,
terdiri dari pelajar, PMI, dan WNI yang menikah dengan warga setempat. Tentunya KBRI terus menjalin komunikasi dan memantau keberadaan para WNI yang berada di Lebanon. Sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Lebanon dalam keadaan aman, dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin memburuk, contingency plan tetap disiapkan. Itu. Siap, terima kasih para jubir dan Bu Direktur. Untuk gelombang kedua, kami kembali membuka untuk 3 pertanyaan. Mungkin yang kedua, silakan cepat Bos. Yang ketiga, Mbak. Terima kasih. For the next wave, karena venue, thank you. Terima kasih Pak Hendra. Saya Wela dari alif.id. Barusan dari pihak UN, Kepala UNIC di Jakarta menyampaikan bahwa baik Hizbullah maupun Israel bertanggung jawab terhadap serangan yang mengakibatkan tewasnya 3 prajurit TNI dalam pasukan UNIFIL. Terkait juga dengan preliminary report yang sudah disampaikan oleh PBB, dalam hal ini langkah apa? Apakah ada informasi yang diterima oleh Kemlu juga atau delegasi Indonesia? Apakah akan ada sanksi untuk Hizbullah? Mengingat perang juga melibatkan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata di kawasan itu. Seperti apa nanti sikap Indonesia terkait dengan masalah ini? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Mohon dinyalakan mic-nya, nama dan dari nama media. Selamat siang Ibu Bapak, saya Nisa dari cnnindonesia.com. Pertanyaan saya terkait overflight usulan US, Pak. Di media internasional ada laporan bahwa armada militer AS tercatat 18 kali melanggar kedaulatan teritorial Indonesia tanpa iktikat baik untuk meminta maaf ke Indonesia. Nah, ingin mengkonfirmasi apakah betul dan bagaimana tanggapan Kemlu. Lalu yang kedua, Pak, soal masih terkait overflight ini, akhirnya gimana ya Pak? Apakah usulan ini diterima dan jadi kesepakatan antara AS dan Indonesia atau gimana? Terima kasih. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu Jubir. Saya Yvette dari Jakarta Post. Saya ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan mengenai negosiasi kapal kita di Selat Hormuz. Ingin tahu update-nya sejauh ini, apakah ada progres atau kira-kira kalaupun ada hambatan tuh hambatannya seperti apa gitu. Apakah report soal overflight ini mengganggu jalannya negosiasi? Dan apakah ada good news dari update bahwa Iran sedang considering membiarkan kapal-kapal untuk lewat Strait of Hormuz lewat sisi Oman? Kedua, soal jadwal presiden, apakah ada konfirmasi mengenai presidential trips? Apakah invitation dari Rusia untuk ke Kazan itu akan didatangi? Lalu untuk ASEAN Summit bulan depan dan juga BRICS di September. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan Bapak dan Ibu Jubir. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya untuk Mbak Wela terkait dengan UNIFIL. Jadi memang kita menerima informasi awal, laporan awal tanggal 6 April lalu mengenai investigasi awal yang dilakukan PBB terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 29-30 Maret, dan memang posisi Indonesia tidak berubah. Intinya kita memang menuntut agar investigasi ini dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, dan tentunya memastikan agar semua pihak yang ada yang terlibat itu untuk bertanggung jawab, dan termasuk juga meminta agar mencegah kejadian serupa tidak terulang di masa yang mendatang. Komitmen kita tetap tidak berubah dalam misi perdamaian dan berkontribusi dalam menjaga
stabilitas dan keamanan. Itu mungkin yang terkait dengan UNIFIL. Siap, yang terkait overflight dari Mbak Anissa, cnnindonesia.com, terkait LOI-nya yang blanket overflight clearance, dapat kami sampaikan lagi hal tersebut kan merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat, Mbak Anissa, dan masih menjadi bagian dari pertimbangan kita, pertimbangan internal pemerintah Indonesia, dan mekanismenya, pengaturannya, dan berbagai detailnya masih perlu terus ditelaah secara hati-hati dengan pastinya menempatkan kepentingan nasional kita, kedaulatan wilayah udara kita, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif kita sebagai landasan yang paling utama. Dan terkait pertanyaan armada Amerika langgar wilayah udara sebagai beberapa pemberitaan ya, memang pastinya terkait ini dari pihak TNI sendiri ada mekanisme tersendiri, tentunya ada kalau tidak salah sudah ada laporan khusus juga terkait ini dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan, tapi mungkin mekanisme teknisnya itu bukan itu ranah tidak di Kemlu ya Mbak. Namun tentunya yang perlu kita terus tekankan bahwa pentingnya kita terus menempatkan kepentingan nasional kita, dan dalam konteks ini adalah kedaulatan wilayah udara Indonesia menjadi prioritas kita. Mungkin yang Selat Hormuz. Oke, ya, yang terkait dengan isu Selat Hormuz, Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak, termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran, untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya, agar kedua kapal tersebut dapat melintas dengan lancar. If I may, Pak Jubir, intinya proses perizinan ini masih terus berjalan. Kita terus koordinasi erat antara Kemlu, KBRI Teheran, dan juga dengan Pertamina. Sekali lagi ya, proses perizinannya masih terus berjalan. Kalau ditanya negosiasinya ada progres, yaitu proses perizinan masih terus berjalan. Dan apakah terkait overflight ini berpengaruh, kami tidak menerima laporan khusus terkait ada pengaruhnya di sini. Yang dapat kami tekankan sekali lagi, proses terus berjalan dan kita menunggu untuk detail mekanisme selanjutnya juga dari pihak Iran. Jadwal presiden yang baru diundang kemarin, Mbak, kita masih akan yang Kazan, kita masih akan pastikan lagi tentunya dari pihak Istana, dan ASEAN Summit BRICS itu pastinya sudah ada di dalam agenda, tapi yang pasti final say-nya akan dari Istana nanti. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu Jubir. Untuk gelombang terakhir, kami kembali membuka 3 pertanyaan. Lady from AFP. Belakang. Sama Mas. Selamat. If you would allow me to ask the question in English, of course. Please. I'm sorry, I'm new and I'm still learning fast. To come back, please, on the overflight issue. Could you please explain who is having these discussions? Which ministry will make the final decision? Is it the president? Is it Parliament? Is it the Ministry of Defense? Is it the Minister of Foreign Affairs? And are the discussions purely internal within the government of Indonesia, or are there also negotiations with Washington on this request? And by when do you expect to have a decision? Terima kasih. Terima kasih, saya Tria dari suar.id. Ingin menanyakan terkait dengan kunjungan presiden terakhir ke Prancis dan Rusia yang katanya mempererat
di bidang pertahanan dan energi, boleh dispesifikin mungkin kerjasama apa aja yang sudah tercapai. Mungkin memang sudah ada beberapa disebutkan, namun apakah ada spesifiknya dengan perusahaan apa, nilainya berapa. Kemudian yang kedua terkait dengan masih kapal Pertamina di Hormuz, itu apakah benar itu karena yang kapal tersebut bukan berbendera Indonesia, lalu berbendera apa dan kenapa dilarang? Apakah benar karena mereka menolak membayar tol highway yang ditetapkan Iran atau seperti apa? Kemudian muatannya apakah akan berjalan ke Indonesia atau untuk Indonesia? Ya, itu aja. Terima kasih. Last question. Iya, terima kasih. Saya Fauzi dari VO.id. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kemarin tuh Wamenlu Hafaz bertemu dengan KPAI, Bu ya. Bisa dijelaskan mungkin mengenai rencana pembukaan pendidikan di luar sekolah atau kejar paket yang rencananya di Malaysia, dan kenapa Malaysia yang dipilih. Yang kedua, kemarin tuh Menko Erlangga memuji diplomasi perdagangan Indonesia. Kedepannya apakah nanti Kemlu yang sudah punya banyak bisnis forum di beberapa region ini akan menyatukan semua bisnis forum itu di bawah dirjen yang baru, Dirjen Hubungan Ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilakan para Bapak dan Ibu Jubir. Ms. Marriott, when you asked about the final say, who will be having the final say, the discussion, the negotiation, what I can emphasize at the moment is that the Ministry of Defense, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs, is doing the discussion on this issue, like the normal negotiation or coordination among ministries. And I would like to emphasize once again that coordination among ministries is a common and a necessary part of a decision-making process, and that at the moment we would like to also emphasize that there is no policy granting access, unrestricted access for any foreign party to utilize Indonesia's airspace. And any form of cooperation, including with the United States, remain firmly under Indonesia's sovereignty and is subject to applicable national mechanism. And regarding the overflight, I have also briefly emphasized to the other media colleagues that this is a proposal put forward by the United States, and it is still under internal consideration by the government, and its regulatory mechanism continues to be examined carefully, and of course taking into account, as I mentioned before, Indonesia's national interests, airspace sovereignty, and our independent and active foreign policy. If you ask me when are we going and who is going to have the final say on this, let me just say that it's still under coordination among relevant ministries, including, of course, Ministry of Defense and the Foreign Ministry. And let me just also underscore that the inputs and views among ministries is a normal part of a decision-making process, and any proposal that is still under consideration is being handled in a careful and measured manner and in accordance with official procedures. And it should therefore not be construed as a final decision or as an established policy. As I mentioned, the discussion is still ongoing, and there's no time limit. Yeah. Thank you so much, Marian. Thank you. Pak Kamus mau jawab? Yes. Ya, saya akan jawab ya tadi pertanyaan mungkin yang mengenai kerjasama pendidikan dulu ya, karena saya ingat bahwa ini sempat diangkat juga pada press briefing sebelumnya mengenai
kunjungan kerja Bapak Wakil Menlu Pak Hafaz ke Malaysia terkait dengan isu pendidikan. Jadi memang konteksnya di sini adalah terdapat community learning center bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit, dan kerjasama ini kita berkepentingan untuk memastikan bahwa tindak lanjutnya itu adalah agar pendidikan anak-anak Indonesia ini haknya dapat terpenuhi, baik yang secara di luar sekolah formal dan melalui kursus-kursus dan tiket-tiket yang bisa diteruskan di Indonesia. Jadi konteksnya adalah dalam hal memastikan hak-hak pendidikan bagi anak-anak PMI kita yang saat ini banyak bekerja di orang tua yang bekerja di sektor perkebunan sawit tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan Hormuz, tapi saya sedikit miss spesifiknya mengenai. Oh ya. Dapat kami sampaikan bahwa selama ini dalam komunikasi Kemlu Pertamina dengan Iran tidak ada dicatat permasalahan atau tidak ada dicatat permasalahan yang diarahkan kepada isu penggunaan flag of convenience kapal Indonesia. Dan dapat kami sampaikan kembali, proses perizinan masih terus berjalan dan terus dilakukan koordinasi erat antara Kemlu, KBRI Teheran dan juga Pertamina. Terima kasih.